Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang lagi nonton video ini. Kami dari kelompok 1 Fisika Dasar TPB 44 akan menjelaskan tentang karburator tunggal pada motor. Kelompok 1 yang beranggotakan Blasius Bima Putranto, Devi Dini Haryana, Melvi Masya Putri, Octavia Kholifa, Selviana Bertini Silalahi, dan Wanda Desvita. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Banyak cara kerja peralatan teknik di dunia industri dilandasi oleh penerapan konsep ini seperti sayap pesawat terbang, cerobong asap, tabung venturi, karburator, dan lain sebagainya. Karburator adalah salah satu komponen sepeda motor yang berfungsi sebagai pencampur bahan bakar dengan udara dengan komposisi yang disesuaikan, yang akan menjadi gas sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Karburator merupakan bagian penting pada sepeda motor. Hampir semua sepeda motor menggunakan karburator, karena umumnya sepeda motor menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Berikutnya yaitu fungsi karburator. Salah satu fungsi karburator adalah harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan campuran bensin dengan udara sesuai dengan putaran mesin pada berbagai situasi, baik kondisi jalan ataupun cuaca, yang dapat mempengaruhi kerja mesin. Prinsip kerja karburator adalah berdasarkan hukum Bernoulli. Bernoulli mengatakan bahwa jika 3 aliran suatu fluida dipercepat, maka tekanannya akan turun. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Adapun fungsi lain dari karburator yaitu 1. Mencampur bahan bakar, 2. Mengkabutkan bahan bakar dan udara, 3. Menakar bahan bakar, 4. Merubah fasa bahan bakar, dan 5. Menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar. Adapun bagian-bagian dari karburator yaitu 1. Float chamber. Float chamber atau mangkok pelampung karburator memiliki fungsi untuk menampung sementara cairan bahan bakar dari tangki bahan bakar sebelum diproses dan dialirkan ke ruang pembakaran. 2. Float pin. Floater komponen ini berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang ada dalam ruang pelampung. Karburator ini berfungsi agar permukaannya tetap dan tidak meluap yang mengakibatkan masuk ke ruang pembakaran. 3. Float valve. Jarum pelampung. Floater valve karbu ini berfungsi mengatur masuknya asupan bahan bakar ke dalam mangkok karburator. Klep atau jarum pelampung ini juga secara otomatis akan menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki jika bahan bakar dalam ruang pelampung karburator sudah penuh. 4. Main jet. Pemancar besar karburator, main jet, komponen ini berfungsi untuk mengendalikan aliran bahan bakar sistem putaran menengah dan tinggi. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Dan yang kelima, pilot jet. Pemancar kecil atau stasioner karburator, slow jet atau pilot jet, komponen ini berfungsi untuk mengendalikan aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah serta menengah. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. 6. Pegas. Perscape atau pegas throttle valve spring berfungsi untuk mengembalikan posisi skep atau katup gas pada posisi terendah saat kabel gas dilepas atau tidak digas. 7. Throttle valve. Skep atau katup gas throttle valve, komponen ini fungsinya untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar atau silinder. 8. Throttle screw. Skrup gas atau throttle screw, komponen ini berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum gas ditarik. 9. Jet needle. Jarum skep atau jarum gas jet needle, komponen ini berfungsi untuk mengatur besarnya jumlah semprotan bahan bakar dari main nozzle pada saat motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Dan 10. Air screw. Skrup udara atau air screw, komponen berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Adapun rumus hukum Bernoulli dan kaitannya dengan karburator yaitu P1 ditambah setengah ρ 1 dikali V1 pangkat 2 ditambah ρ dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ 2 dikali V2 pangkat 2 ditambah ρ dikali G dikali H2. Adapun contoh kerja karburator tunggal pada motor yaitu 1. Venturi.
Venturi berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan diameter tabung, sehingga bahan bakar bisa terhisap ke ruang bakar. 2. Pilot jet. Pilot jet berfungsi mengalirkan bahan bakar dari karburator hingga RPM menengah. Apabila pilot jet kekecilan, saat gas dibuka, mesin akan sedikit ada jeda. Apabila kebesaran, akan muncul suara seperti orang mendengkur. Dan yang ketiga, main jet. Main jet berfungsi untuk menyuplai bahan bakar apabila main jet kekecilan saat gas dibuka, seperti menarik nafas pendek. Apabila kebesaran, tenaga menjadi tanggung. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Tentunya, penggunaan karburator memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut apa saja kelebihan dan kekurangannya. Pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu komponennya sederhana dan mudah dibongkar pasang. Kedua, memungkinkan untuk mengatur komposisi perbandingan bahan bakar dan udara sesuai kebutuhan mesin yang diinginkan. Ketiga, lebih tahan terhadap kualitas bahan bakar yang tidak konsisten. Dan yang keempat, mudah dibersihkan dan dianalisa secara manual jika terjadi gangguan. Dan kekurangannya yaitu 1. Sulit start saat dingin, olehnya tersedia tuas shock untuk memudahkan start dingin. Kedua, semprotan bahan bakar tidak stabil meskipun pada RPM konstan. 3. Sulit untuk dikombinasikan dengan sistem elektronik yang menjadi tren kendaraan masa kini. Dan yang keempat, untuk mesin yang lebih dari satu silinder, pengaturan komposisi udara dan bahan bakar tiap silindernya akan sangat sulit. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.